Assalamualaikum sahabat semuanya. Setan adalah musuh nyata bagi manusia. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, setan bersumpah akan menyesatkan umat manusia agar berpaling dari jalan Allah dan menjadi pengikut setianya. Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Setan selalu memiliki cara untuk menyesatkan umat manusia. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Lantas, bagaimana cara setan menyesatkan manusia? Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan perlindungan bagi kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Serta untuk selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di hari kiamat nanti. Baiklah, berikut ini 10 cara setan dalam menyesatkan manusia. Cara yang pertama, memandang baik perbuatan yang buruk. Salah satu cara setan menyesatkan manusia yaitu dengan membuatnya memandang baik perbuatan yang buruk atau at-tazyin. Seorang ulama kontemporer asal Mesir, Dr. Yusuf Qaradawi, dalam bukunya Fikih Jihad, menjelaskan bahwa cara ini dilakukan setan dengan memperindah amalan buruk dalam pandangan seorang manusia, sehingga tersamarkan kebenaran yang sejati. Memandang baik perbuatan yang buruk akan membuat manusia semakin banyak melakukan kemaksiatan, tanpa ia benar-benar menyadarinya. Hal inilah yang akan ditanamkan setan ke dalam hati dan pikiran manusia. Dalam surat Fathir ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka, apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan? Maka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Cara yang kedua, melakukan tipu daya. Cara setan menyesatkan manusia juga dilakukan dengan melakukan tipu daya atau talbis. Misalnya, ketika seseorang ingin memperoleh pinjaman berbunga dari bank, maka setan akan melakukan tipu daya dengan mengatakan bahwa pinjaman itu diperbolehkan karena tidak berbuat jahat pada orang lain, ataupun dengan alasan lainnya, yang sebenarnya hanya pembenaran saja. Tipu daya setan ini sangat berbahaya, sebab bisa menjadikan seseorang merasa tidak bersalah atau berdosa, padahal ia tahu bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Makin lama ia akan semakin terjerumus ke dalam jebakan setan. Dalam surat An-Nisa ayat 120, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang tipu daya setan ini. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Cara yang ketiga, menunda manusia untuk bertaubat. Setan akan menyesatkan manusia dengan menunda mereka untuk bertaubat. Setan membuat manusia terus-menerus menunda taubatnya dengan menanamkan perasaan kepada korbannya bahwa hari esok masih ada atau waktu mereka hidup masih panjang. Padahal sejatinya tak ada satupun manusia yang tahu umurnya sampai kapan. Salah satu dampak mengerikan dari orang yang suka menunda taubatnya adalah hati mereka menjadi keras dan sukar menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Cara yang keempat, membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Setan akan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, sebab mereka tahu bahwa perilaku manusia ditentukan oleh keadaan hatinya. Jika hatinya dipenuhi kebenaran, maka tindakannya pun akan senantiasa baik. Dan sebaliknya, jika hatinya sesat, maka perilakunya akan buruk. Dan hal inilah yang diharapkan setan. Dalam surat An-Nas, Allah berfirman, "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia,
dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Cara yang kelima, membuat lupa larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan membuat manusia menjadi lupa terhadap apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim." Lupa memang merupakan salah satu sifat manusia, dan hal ini dimanfaatkan oleh setan. Maka berdasarkan ayat ini, sikap terbaik ketika kita lupa adalah dengan bertaubat dan kembali kepada jalan yang lurus. Cara yang keenam, menumbuhkan angan-angan kosong. Angan-angan kosong akan membuat manusia lalai dan lengah, sehingga mau masuk surga tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Mereka berpikir bahwa setiap orang dari mereka bisa masuk surga meskipun amalnya sedikit dan buruk. Inilah yang ditanamkan setan di dalam hati dan pikiran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 119 yang bunyinya, "Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka." Kemudian cara yang ketujuh, memberikan janji-janji palsu. Setan akan memberikan iming-iming dengan menyampaikan janji palsu agar manusia sesat dan menyesal dalam kehidupan di akhirat. Ketika di dunia, setan akan terus mendampingi mereka sehingga terlena dengan keindahan janji-janji setan. Tapi ketika sampai di akhirat, setan mengingkari janjinya dan berlepas tangan terhadap apa yang terjadi terhadap manusia yang terpesona dengan janji-janji setan. Dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekadar menyeru, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu, dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih." Yang kedelapan, memalingkan manusia dari jalan Allah. Memindahkan manusia dari jalan hidup yang benar ke jalan hidup yang batil, termasuk suatu hal yang diinginkan setan. Banyak manusia yang terjebak oleh bujuk rayu setan yang penuh tipu muslihat. Mereka yang tadinya orang-orang baik dan soleh, melalui berbagai cara, akhirnya tersesat meninggalkan jalan kebenaran yang sebelumnya dianut. Mereka lupa bahwa setan adalah musuh yang nyata, yang akan terus-menerus berusaha menyesatkan umat manusia sampai akhir zaman nanti. Melalui surat Az-Zuhruf ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, "Janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu." Yang kesembilan, menanamkan permusuhan. Permusuhan antar manusia merupakan akibat dari godaan setan sehingga terjadi sesuatu yang sangat tragis di antara sesamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surat Al-Baqarah ayat 217 yang bunyinya, "Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu, sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup." Begitulah, setan akan terus-menerus merusak kehidupan manusia dengan berbagai cara agar mereka saling bermusuhan satu dengan lainnya. Dan cara yang ke-10, menimbulkan perselisihan. Perselisihan bisa mengakibatkan perpecahan. Maka hal ini harus diwaspadai, sebab dapat menjadi cara setan dalam menyesatkan manusia. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Demikian disampaikan Allah dalam surat Al-Isra ayat 53. Setan akan senantiasa mencari celah untuk merusak hubungan yang baik antar sesama manusia. Tanpa disadari, banyak manusia yang terjebak dalam situasi ini. Terkadang sesama saudara saling mencurigai, sesama teman saling menjelekkan, dan yang lainnya, yang pada akhirnya merusak tatanan kehidupan yang harmonis di antara sesama umat manusia. Demikianlah 10 cara setan menyesatkan manusia. Semoga kita semua diberi lindungan oleh Allah sehingga tidak sampai terkena bujuk rayu dan tipu daya setan. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum.